Ada hal yang penting mengenai kedaulatan negara, yaitu peta Indonesia, wilayahnya digembosi Tiongkok. Tapi nampaknya berita di dalam Indonesia memang tidak diarahkan kepada kedaulatan wilayah agar masyarakat tetap tidak sadar bahwa teritori Indonesia sudah dicaplok Tiongkok tanpa perlawanan dari pemerintah yang diberi kuasa oleh rakyat. Berita nasional fokus ke melankolinya SBY, kotak durennya Caimin, pencalonan Gibran, dan tim ses Ganjar. Itu aja beritanya diputer-puter. Beda dengan India yang medianya langsung marah, rakyat India teriak di mana-mana memprotes Tiongkok. Sahabat, sebelum kita menjelaskan tentang peta Tiongkok yang baru, kita saksikan informasi berikut ini. Baik, kita lanjutkan ke India terlebih dahulu. Ada dua wilayah India Utara diklaim Tiongkok melalui peta baru Tiongkok. Di wilayah Arunachal Pradesh, di Ladakh, seluas 38.000 km persegi, sebuah wilayah seluas 40 kali negara Singapura, atau seluas 10 kali lahan sawit yang diputihkan, yang kemudian malah diberikan kepada orang kaya oligar, bukan diberikan kepada rakyat sekitarnya. Malah kalau bersawit ditangkap rakyat di sana. Yang pasti nggak ada beritanya. Berita yang membuat citra buruk pejabat itu tabu, haram, tidak boleh ada di tanah air ini. Karena pejabat sekarang yang membuat keputusan memang suci, memang baik, dan memang berprestasi. Atau gini deh, kali ini mungkin rasanya narasi kita terkesan cynical atau nyindir. Namun hal ini penting karena terkadang untuk melihat sisi lain dari cara menyampaikan informasi agar bisa membuat perubahan, kita harus sinis sekali-sekali. Sekali lagi, tujuannya agar perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Kita tantang kebijakan bernegara Indonesia sekarang. Kita di Indonesia banyak lembaga survei kan. Semua lembaga survei itu pinter-pinter dan datanya terakurat. Klaimnya sih, metodenya terbaik, samplingnya terpercaya. Bagaimana kalau kita tiru negara lain dalam melihat keberhasilan di negaranya sendiri? Kita ke India lagi. India saat ini adalah presidensinya G20 di tahun 2023 ini yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi, alias India jadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan anggota G20. Ingat ya, waktu Indonesia jadi presidensi itu bukan Indonesia ketua G20, tapi hanya jadi tuan rumah ngurusi kepala negara G20. Sama seperti India sekarang. Jangan salah tafsir ya, atau memang narasinya dibangun supaya Indonesia keren gitu ya. Enggak gitulah. Kita lanjut. Untuk itu India melakukan survei, bukan di negaranya saja, namun di warga negara anggota G20, di negaranya masing-masing. Berapa yang suka India, berapa yang tidak suka India. Tujuan survei ini adalah menjelaskan seberapa besar pengaruh India di luar negeri, seberapa besar pengaruh di mata warga negara asing atau negara lain tentang India. Dari 10 anggota G20, sisi Eropa, 3 negara menyatakan negatif view tentang India. Kita detailkan. Pada tahun 2007, 29% saja orang Prancis yang melihat negatif view tentang India. Sekarang di tahun 2023 meningkat jadi 39%. Di tahun 2007 Spanyol 34% tidak suka India. Sekarang yang negatif view naik menjadi 49%. Dan di Inggris tadinya 9% saja yang tidak suka India, sekarang meningkat jadi 29% melihat India dari negatif view. Ini karena India membeli minyak Rusia dan bersikap netral dalam perang di Ukraina. Padahal masyarakat Eropa jadi menderita karena inflasi, kenaikan harga-harga barang, dan kenaikan harga energi di Eropa hampir 100% dalam 2 tahun terakhir ini. Di Amerika Latin, India juga mendapatkan negatif view dari 3 negara, yaitu Meksiko, Brazil, Argentina. Di Amerika, India mendapatkan citra sangat baik. Di mata warga Amerika, melihat India positif lebih dari 55%. Bernegara penting sekali untuk mengenal positif public perception warga negara lain terhadap negara kita. Dengan survei di banyak negara, di situ kita bisa tahu seberapa pengaruhnya negara kita dan pemerintahan kita. Kita harus bekerja keras mengunjungi mereka, mempererat, membangun diplomasi, membangun citra positif, dan memberikan manfaat kepada mereka. Walaupun sebenarnya manfaat terbesar ya buat kita sendiri. Jadi kita tanya nih ke Kementerian Luar Negeri dan ke Kementerian Propaganda atau Menteri Penerangan. Gak ada ya Menteri Penerangan sekarang ya? Oke, sekarang kita ke perang peta atau map war yang diluncurkan oleh Tiongkok kepada seluruh negara tetangganya yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Dalam edisi peta Tiongkok terbaru tahun 2023, Standard Maps of China, 2 wilayah India diklaim Tiongkok di Arunachal Pradesh di sisi timur yang Tiongkok sebut selatan Tibet, dan Aksai Chin di sisi barat India, daerah Kashmir. Keduanya berada di utara India berbatasan dengan Tiongkok. Peta Tiongkok baru bagi Tiongkok adalah penyetandartan atau standardized names. Penamaan wilayah ini adalah cara standarnya bernegara Tiongkok. Jadi nama-nama yang diklaim tadi semua dikasih nama Cinanya. 5 nama gunung ada nama Cinanya sekarang. Nama kota, nama sungai, nama laut, nama pulau, dan lain sebagainya di wilayah yang dia klaim tersebut.
Wilayah laut utara Natuna dan Taiwan lebih parah lagi. Sampai cadangan geologinya diklaim milik Tiongkok. 10 garis putus atau China 10 Dash Line yang mencaplok wilayah Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Jepang. Hanya Indonesia yang sepi. Sepi inggawe. Beneran deh. Sepi gawemu. Bahkan ketika masyarakat di Vietnam, Filipina, Malaysia protes, pejabat Tiongkok hanya mengatakan jangan lebay lu, jangan salah arti. Jangan salah arti gimana? Emang lu yang nyolong kok, kampret. Ini gue teriak-teriak begini, pejabat pasti kesal karena pejabat mengharap rakyat nggak tahu. Karena nanti kakak tertua marah kalau rakyat Indonesia nggak bisa dibungkam. Nanti nggak invest lagi di Indonesia. Bersiap para buzzer rupiah, serbu bosman, cuan, 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 gitu ya. Kita lanjut. Tiongkok mengumumkan resmi bahwa ini adalah peta Tiongkok yang benar untuk edukasi dalam negerinya Tiongkok. Dimana kalau negara lain ada yang protes, itu harus dilawan. Karena itu artinya Tiongkok dizalimi negara tersebut. Tiongkok harus rebut, harus klaim balik. Ini kok bisa ya Tiongkok ngomong begini ya? Terus kita diem aja. Memang Xi Jinping ini sejak awal pakai hard power mainnya ke negara lain. Wilayah Spratly Island milik Filipina sudah ada pangkalan militer Tiongkok. Juga Kalayaan Island semua sudah ditinggali oleh militer Tiongkok. Dengan Malaysia, Laut Sabah dan Sarawak diklaim Tiongkok. Dilawan dengan militer armada laut Malaysia di lokasi menjaga 24 jam. Indonesia dengan Natuna sepi. Tiongkok dengan Jepang di Senkaku Island membuat Jepang membangun pangkalan militer Amerika yang ada di lokasi pulau tersebut. Tiongkok sudah memberi nama Cina kepulauan tersebut dengan nama Diaoyu. Jepang merespon dengan ekstrim. Limbah Fukushima dikirim ke sana, ke arah Tiongkok. Wes ambiar iki. Indonesia B kedaulatannya, dicawe-cawe di Laut Natuna. Petanya sudah diklaim. Ayo klaim balik, kalau perlu buat peta baru. Tiongkok jadi provinsi Indonesia sekalian. Kita caplok aja. Peace.